Sobat-sobat tukar pikiran, jumpa lagi bersama saya Isidorus Lilijaba, host podcast tukar pikiran. Ya, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, mungkin sobat-sobat semua sudah pernah mendengar nama beliau, ya, mungkin mengenal beliau. Tetapi bagi saya ini adalah kehormatan ketika room podcast tukar pikiran ini dikunjungi oleh orang yang luar biasa ini. Ya, sudah bersama saya Bapak Servas Mariopati. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bung Isidorus yang saya kasihi. Bagaimana kabar Bapak? Baik, sehat selalu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan karena kita masih sehat-sehat dan senang sekali saya bisa langsung bertatap muka dengan Bapak Servas yang sudah cukup lama saya kenal, saya baca profilnya, saya baca bukunya, saya ikuti di berbagai media massa. Ternyata orangnya seperti ini. Wah, luar biasa Bapak. Orangnya ternyata sederhana. Sederhana tapi sangat menginspirasi banyak orang di Nusa Tenggara Timur. Amin. Sobat tukar pikiran yang saya kasihi, ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, kita mendengarkan ya berbagai gagasan, berbagai kisah dari Bapak Servas. Kita mesti tahu ya profil Bapak Servas itu seperti apa. Ya, kita dengarkan langsung dari beliau. Ya, silakan Pak Servas. Saya adalah putra Indonesia. Ya. Saya adalah putra NTT. Saya adalah putra Flores. Saya adalah putra dari Kabupaten Ende. Berarti lahirnya di Ende? Di Ende tahun 1960. Lalu SD, SMP, SMA di Ende semua. Ya. Lulusan dari Undana diploma 2 tahun 83. 83 dari Undana. Iya, 87-88 saya dapat Bachelor of Arts di bahasa Inggris di Jakarta. Oke. Sisanya itu master dari California University, itu adalah hasil tulisan buku. Ya. Lalu doktor kehormatan saya bukan dokter formal loh, selama ini orang salah. Oh, oke. Dokter, jadi saya itu honoris causa-nya itu dari California University karena saya punya disertasi itu ada 1400 halaman tertebal dalam sejarah Amerika. Lalu saya juga dapat honoris causa dari Monash University, doktor. Berarti 2 di bidang bahasa Inggris, satu lagi dari Leiden University. Berarti 3 dokter kehormatan. Itu lalu, kalau ditulis panjang sekali itu 3. Oh tidak. Saya hanya tulis profesor, doktor, titik, ya, dalam kurung HC. Di Inggris, Amerika itu mau dokter 10 biji, tetap hanya tulis profesor doktor saja. Kalau kita kan koma, MS, BA, itu berapa kilometer. Dan saya tidak pernah menggunakan, karena di tahun 2013 orang persoalkan saya punya profesor doktor. Akhirnya memang Mahkamah Agung memutuskan saya punya hak mendapat itu karena saya punya karya menulis bahasa Inggris kurang lebih 30 buah ya ada. Lalu buku politik kurang lebih 12 biji. Jadi bagi saya untuk apa menggunakan profesor doktor? Lebih baik orang menyebut Pak Mario karena nama paling hebat. Maria artinya Bunda Yesus. 8 September 1960 saya dilahirkan. Jadi saya kalau disebut Pak Mario, Bung Mario, rasanya saya seperti Bung Karno, kayak Bung Prabowo. Mungkin pertama kali dalam podcast Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, saya yang pertama menyapa hari ini bukan Pak Prabowo, ya, Bung Prabowo. Ya. 8 September itu pesta kelahiran Santa Pramaria. Pramaria, betul. Sehingga orang panggil saya Pak Mario. Dan nama itu kemana saya pergi, Mario. Itu lebih dari profesor kehormatan. Ya, itu nama yang terberkati. Saya kira demikian. Dan 8 September juga itu hari lahirnya Serikat Sabda Allah. SVD.
betul. Saya pengagum SWD. Saya ingat karena saya dulu SWD. Benar. Lalu bagaimana Pak dengan keluarga? Ya, istri saya dari Bangka Belitung, anak hanya satu. Sekarang sedang ambil, namanya Stanley, sedang ambil spesialis di Universitas Indonesia. Oh, kedokteran? Kedokteran. Awalnya saya sih nggak percaya anak saya bisa lolos karena di UI itu 10 masuk spesialis, 5 titipan anak profesor, doktor di dalam. Ini yang diperebutkan hanya 5 orang. Saya sih tidak pernah novena di dalam gereja Katolik novena. Saya bilang, Stan, saya kalau untuk yang ini bukan pasrah, terjadilah menurut kehendak Bapak. Artinya dalam keyakinan Stanley, do your best. Sure. Oke. Pak Mario, tadi kalau kita mendengarkan kisah ya, bahwa dilahirkan di ND, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di ND, lalu ke Kupang dan dengan seabrek pengalaman itu. Lalu, mengapa Pak Mario tiba-tiba, apakah ini entah tiba-tiba atau memang ini sudah berpikir dalam waktu yang panjang, membangun passion di bidang pendidikan? Karena saya dulu waktu saya di ND saya kenal ada Stibay, Aba, Akademi Bahasa Asing, Sineri Floresa. Ya di ND, lalu di Kupang membangun sekolah yang sangat luar biasa terkenalnya dan bermutu NCIPS ya. Setelah itu ada San Pedro dan seterusnya. Ini keterpanggilan yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan Pak Mario, awal mau berpassion di aspek pendidikan ini gimana ceritanya Pak? Oh iya, dari lulusan tahun 83, I went to Jakarta. Yes. Saya ke Jakarta, lalu satu sekolah namanya Saint Pascal College, yang disebut dengan Santo Pascalis. Saya ngajar SMP-nya. Sewaktu mengajar di SMP, saya taat kepada aturan. Saya melihat bahwa prestasi anak-anak saya di sekolah Pascalis itu level B untuk sekolah Katolik di tingkat Jakarta. Tapi nilai dulu namanya Eptanas. Anak-anak saya itu termasuk kategori sekolah A Jakarta. Sehingga saya pada tahun 89 mendirikan British English Course karena saya sangat suka dengan gaya bahasa Inggris British, karena bahasa Inggris nenek moyang orang Inggris itu bukan American English, tapi British English. Nah itulah saya tertarik, saya mendirikan kursus. Setelah mendirikan kursus, saya juga punya MOU dengan Universitas Bung Karno sebagai pengelola UBK sebagai pengelola Universitas Dua Bahasa. Tapi ada sesuatu yang perlu saya rahasiakan. Saya akhirnya memilih dipanggil Bapak Frans Leburaya almarhum dan Bapak Pit Atalo almarhum untuk kembali ke NTT. Kami butuh Pak Servas untuk membuka sekolah internasional. Saya mengatakan, Pak, saya tidak punya uang, saya tidak punya tanah. Pemerintah menjanjikan dan sampai sekarang gedung itu masih kita sewa kepada pemerintah sudah 16 tahun. Praise the Lord, puji Tuhan bahwa sekolah itu SMP ranking 1 NTT sampai hari ini. Tapi dengan kurikulum baru, students assessment, kita nggak tahu asesmen seperti apa Pak Nadi Karim. Memang saya dalam mengkritisi juga tajam di beberapa podcast bahwa mengambil kurikulum asing, we adopt foreign curriculum, itu harus belajar benar kurikulum. Saya beri contoh. Sekarang ini kan kita pakai free to learn curriculum, free to learn kurikulum merdeka. Tapi penerapannya harusnya sudah kurikulum merdeka, tapi masih K13, masih KTSP. Yang benar di Cambridge di Amerika, 5 tahun sebelum pergantian kurikulum, mereka sudah socialize. Those will be our curriculum.
Jadi kita di sini tidak pakai KTSP, pakai kurikulum 13, lalu untuk kurikulum free to learn, kurikulum itu ini mau habis pergantian masa presiden. Itu tidak tuntas. Jadi menurut saya bukan berarti saya lebih pintar dari Pak Nadiem Karim. Coba kalau Ende dikasihkan menjadi negara kecil ya, small country. Jadi saya memimpikan seperti di Kupang dan di Jakarta saya dirikan Saint Peter International School. Itu juga sekarang 10 besar di Jakarta. Tertariknya karena apa? Saya merasa ada sebuah anugerah seperti Santo Stefanus. Santo Stefanus ketika dia menatap penjahat, pembesar Romawi, melihat wajahnya saja sangat segan mau mengadili pengikut Kristus. Saya tidak seperti Santo Stefanus. I'm Servas Mario, tapi saya begitu yakin apa yang saya tanam, saya ngambil hasilnya. Sehingga kemarin lihat saja anak-anak SMA kita jadi host, itu sudah standarnya standar internasional. Dan lulusan kita untuk NTT just only one. ANCIPS, Nusa Cendana International Plus School. Saya tertarik ini awalnya kan saya seorang guru. Saya sekolah guru. Saya dulu punya NIP. Waktu sekolah D2, semester keduanya langsung oleh Pak Daud Yusuf, kita butuh bukan BA-nya. Waktu itu kita butuh D2 tapi setingkat BA. Jadi lulusan kami D2 itu levelnya dengan Bachelor of Arts saat itu. Nah, mengapa saya tertarik? My basic is an English teacher. Basic saya adalah guru bahasa Inggris. And ke depan saya ini bukan menjadi orang yang punya mimpi-mimpi besar, tetapi saya sudah memberikan mimpi itu melalui Jakarta, melalui Kupang. Maybe one day I will manage, and I don't know. It based on the power of love, the power of God, the love of God, cinta dari Tuhan. Di ND sekarang orang hebat semua. Di pendidikan saya begitu yakin. Kalau Bapak Gubernur kemarin ini, kalau Pak Lesko dengar, tapi ini kan beliau sudah mau menuju DPR RI. Ya kalau diundang, saya bilang undang seluruh bupati kota, wali kotanya, seluruh NTT. Mau majukan NTT, saya punya hasil karya, bukan eksperimen. I have invested my capability in the education field. I have invested. Saya sudah menginvestasikan dan itu dibuktikan oleh pengakuan di tingkat provinsi. Kalau saya tidak salah kemarin Pak Isdorus saya undang untuk melihat prosesi. Kita punya prosesi wisuda itu tahun 2009, 10 dan sampai sekarang. Di NTT yang pertama memberikan wisuda pada TK, SD, SMP, dan SMA adalah Servas Mario Foundation. Jadi itu saya tidak memaksa rakyat NTT mengakui, tapi tokoh-tokoh selevel Bung Isidorus juga you admit what I have done for my province, what I have done for my country, what I have done for my kabupaten, maybe next. Ya, dan memang luar biasa ya. Luar biasa, it's amazing ya. Kalau kemarin saya menyaksikan graduation di NCIPS itu tentu menciptakan sejarah, tapi juga memberi motivasi yang luar biasa kepada para peserta didik kita. Ya, Pak Mario, setelah bergelut dengan dunia pendidikan ya, mengembangkan dan meningkatkan SDM di Nusa Tenggara Timur, dan ya semua orang mengakui bahwa tamatan-tamatan NCIPS misalnya sudah masuk ke perguruan tinggi ternama di Indonesia, state universities. Iya, jadi sebelum ada program atau kebijakan sekolah jam 5 pagi supaya bisa tembus ITS, ITB dan UI, NCIPS sudah masuk, sudah UI
Erlangga, Gajah Mada. Ya. Jadi yang diutamakan adalah memang pendidikan karakter dan disiplin. Sure. Ya. Nah, setelah sekian lama, ya kurang lebih puluhan tahun ya berkecimpung di dunia pendidikan, membangun sekolah, ya. Lalu saya membaca dari profilnya Pak Mario, ada satu titik di mana Pak Mario banting setir. Sure. Ini banting setir dari mengurus pendidikan masuk ke dunia politik. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit awal mulanya tertarik ke politik itu bagaimana? Ya, saya kurang tahu ya tahun berapa, tapi pernah waktu itu memutuskan untuk sudah sekarang memang berjuang lewat jalur politik. Ya, gimana ceritanya Pak? Suatu hari saya meditasi di rumah. Ya. Tuhan, saya kalau menjadi ketua yayasan berarti saya hanya memimpin kurang lebih 400 siswa. Betul. Guru kurang lebih dengan suaminya kurang lebih 100 orang. Ya. Lalu apakah kemampuan saya, menurut saya, Ya. itu hanya pensiunnya hari tua di kursi roda itu hanya untuk 1.000 orang? I manage, saya pimpin. Nah, ketika 2014 ada persoalan besar di Ende, yaitu antara gereja dan saya panggil paman Don Wange menyangkut pasir besi, saya melihat bahwa saya harus melakukan satu revolusi di bidang politik. Jadi saya jelaskan, revolusi di bidang politik adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang untuk menggantikan sistem politik lama yang dianggap oleh saya tidak efektif, tidak sejalan dengan harapan-harapan masyarakat. That is my turning point. Itulah titik balik saya dari pendidikan, lalu saya mengarah ke politik. 2014 saya katakan kepada istri saya, Mami, I will enter the competition for Bupati. That the reason you take part in politics. Sure. 2014. Dan seingat saya waktu itu langsung bertarung sebagai calon Bupati Ende. Siap. I'm 2014 as the candidate of regent. Oke. Jadi saya maju. Tapi saat itu very big challenge. Maybe in capability saya rasa saya tidak kalah dengan mereka-mereka yang maju. Tetapi ketika I climb the mountain, saya daki gunung, apa yang terjadi? You give the chance for your uncle Pak Don Wange first. Saya mengatakan this area for my my uncle. Saya fair, tapi saya punya tidak tahu bahwa dia menganggap saya sebagai lawan politik. Buat bagi saya as partnership ataupun mitra politik. Semua yang mau maju saat ini saya bilang mitra politik. Biarkan rakyat tahu siapa di antara kami layak to manage and as people. Jadi saya waktu 2014 ya diisukan saya nomor terakhir. Ternyata tidak juga ada data di KPU. Tapi not today I talk. Already past, we forget. Now we see the future. Ya, dan Pilkada Ende 2014 akhirnya yang unggul adalah Paman. Paman, tetapi undang-undang tidak menguntungkan Bapak Don karena harus 2 putaran. Oh, oke. Koalisi kami 7 kandidat itu, 7 kontestan, itulah yang membuat Pak Don kalah di angka 12.000. 12.000 saja melawan Pak Marcel. Karena kami 7 berkoalisi harus terbuka di politik biar rakyat tahu. Waktu itu kami koalisi. Ya mungkin dari satu sikap Bapak Don masih merasa kenapa Pak Servas maju. Kalau maju berarti kan mengganggu saya. Waktu itu beliau hanya butuh 2.000. Jadi kalau saya tidak maju pasti Pak Don 2 periode. Sekarang ya saya mau maju lagi dengan sisa kekuatan
Dalam ditahan dulu, Bapak. Tahan dulu. Ditahan dulu. Kita ngopi dulu. Oh iya. Karena nanti setelah ini ngomongnya agak berat-berat. Oh berat. Saya ini calon petinju kelas berat loh Pak. Jangan yang ringan-ringan loh Pak. Jangan kasih yang berat-berat. Kita ngopi dulu. Iya. The questions must be difficult. Oke. Jadi pasti saya akan memberikan pertanyaan yang sulit nanti. Ya, ini nice coffee. Ini special coffee from Tukar Pikiran. Good. Ya, 2014 bertarung di Pilkada ND dan gagal. Lalu masih mau lagi bertarung? Saya kira in 2014 itu bukan gagal. Allah mengatakan, ingat, hai Musa, Musa, tugasmu bawalah bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yeah. Dan sekarang ini saya rasa dalam hati saya, God says to me, God commends me, servants, overcome your agency. Servants, atasi kabupatenmu, keluar dari perbudakan korupsi. As I tell in podcast, I hate corruption. I don't hate the people. Ya, itu artinya sekarang ini memang Pak Syarfas, Pak Mario merasa inilah saatnya ya Tuhan panggil untuk membawa masyarakat ND meninggalkan Mesir ya dan pergi untuk ke tanah masuk baru, ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Yes, Ya, podcasternya pinter ya, masih hidup ini Mas. Jadi ini perpaduan antara yang filosofis dan teologis ya semua. Sure. Oke, Pak Syarfas. Saya amati ya sekarang Pak Syarfas sudah mulai rutin berkunjung ke ND, keluar masuk kampung karena tahun depan kan ada pilkada lagi di ND. Ya, dan sejauh ini yang saya tahu dan saya paham, Pak Syarfas sudah menjadi bagian dari pergerakan Partai Gerakan Indonesia Raya. Siap. Gerindra. Sudah ber-KTA, sudah resmi menjadi anggota Partai Gerindra sejak setahun lalu, Pak. Dua tahun lalu. Dan setahun lalu dipercayakan menjadi ketua salah satu organisasi sayap Gerindra yang namanya GKIRA, Gerakan Kristiani Indonesia Raya di Kabupaten ND. Ya, artinya Pak Mario punya tanggung jawab yang besar untuk mengibarkan panci Gerindra di ND. Ya. Nah, pertanyaan saya mungkin tidak sulit, Pak. Mengapa memilih Gerindra? Kan kita tahu di 2019 itu kan Gerindra ini kan dihajar habis-habisan, katanya partai khilafah, partai yang mendukung Islam radikal dan seterusnya. Kok Pak Mario mau gabung sama Gerindra? Apa nggak salah nih? Gimana Pak? Saya tertarik kepada Gerindra ini sejak berdirinya kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ya. Bukan pada 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu itu saya masuk resmi menjadi anggota melalui prosesnya. Ya. Tapi kalau saya disuruh memilih, saya memilih yang disebut dengan Golkar, reform Golkar. Golkar yang reformasi. Jujur aja, Bapak Prabowo juga adalah Golkar yang reformasi. Golkar sekarang juga sudah reform, sudah reformasi. Lalu Nasdem itu kan orang Golkar semua. Itu saya sebut Nasdem is reform Golkar. Lalu kita masuk Hanura also. Jadi sebetulnya embrio dari Golkar sangat tinggi. Dan memang saya harus jujur bahwa saya masuk Gerindra ini ya karena Bung Prabowo. Beliau pada waktu itu pangkatnya masih Balok 1 adalah yang Balok 1 itu. Di Timor Leste operasinya. Dari sejarahnya saya senang figur Bung Prabowo. Itu darah Manado kelihatan. Dengan Jawa itu darah Manado nakal, suka berantem itu, membawa senjata. Jadi seorang jenderal yang bawa senjata dari Timor Leste
lalu perjuangan di Indonesia menjadi Danjen Kopassus. Dan orang menyatakan bahwa semua HAM itu kesalahan pada Prabowo. Itu adalah fitnah keji. Manakala Pak Prabowo, saya gambarkan dulu mengapa tertarik. Ya karena Bung Prabowo. Kalau Gerindra dipimpin oleh Bung Isidoro, saya belum tentu mau. Gitu Bung, ini kan ini kita goyok. Jadi saya melihat figur Pak Prabowo ini, dan dia pada waktu pulang perang ya ke Jakarta sebentar, dia mampir di Kiai-Kiai, dia mampir juga di Gus Dur. Mengapa Gus Dur menyatakan calon pemimpin yang ikhlas itu Prabowo? Sesungguhnya Prabowo itu anak mantu yang reform, yang sudah melakukan reformasi. Beliau mau ngomong ke bapak mantu, tidak mungkin. Pangti, orang harus hormati. Jangan melihat karena beliau menikahi Mbak Titik, lalu seluruhnya kalau dia jadi presiden maka Cendana akan bangkit. Saya kira tidak mungkin. Cendana akan bangkit dengan cara mereka sendiri-sendiri. Kalau Pak Prabowo menjadi presiden, saya kira Pak Prabowo akan bisa membedakan kepentingan negara di atas kepentingan keluarga. Anaknya, putranya satu. Lebih kepada figur beliau. Beliau itu adalah orang yang mau bekerja sama dengan siapa saja, termasuk kasus 98. Ketika beliau datang ke rumahnya Pak Habibie untuk menyatakan dukungan, karena beliau tahu gejalanya apapun tekanan dari masyarakat, Pak Harto harus turun. Dan kalau turun, undang-undang menyatakan kalau seorang presiden berhalangan tetap, maka wakil presidennya otomatis akan dilantik menjadi presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ya, tadi kalau saya mendengarkan kisah Pak Mario ya, mengapa tertarik terhadap Gerindra itu ternyata luar biasa. Ya, Pak Mario sejak awal sudah memang mengidolakan Bapak Prabowo dan mengikuti sepak terjangnya, ya, mengetahui sejarahnya, sehingga saya bisa simpulkan, ya Pak Mario ini sudah menjadi Gerindra sebelum digerindrakan dengan KTA. Betul. Ya, karena sepak terjang Gerindra itu sudah diikut sejak awal. Ya. Dan satu hal tadi Pak Mario ya, di 2019 itu memang Gerindra, kalau saya katakan itu adalah masa kekelaman Gerindra, khususnya untuk kita di Nusa Tenggara Timur. Ya, karena itu orang selalu melihat Gerindra sebagai bagian dari khilafah, mendukung organisasi intoleran dan seterusnya. Lalu ini dijadikan bahan kampanye yang akhirnya membuat kita kehilangan 2 kursi DPR RI dari NTT. Ya. Terhadap berbagai informasi seperti itu, bagaimana tanggapan Pak Maria? Iya, saya harus jujur mengatakan bangsa Indonesia, khususnya saudara-saudara saya di NTT, bukan tidak pintar, orangnya pintar-pintar. Cerdas, saya akui benar. Hanya kita minta maaf, patriarkat kita, patriarkat Gereja Katolik, Gereja Protestan, yang disebut dengan Gereja Reform, itu selalu melihat dari sisi khilafah, itu adalah Islam yang radikal. Kalau saya waktu itu diberi kepercayaan oleh Gerindra untuk berbicara, bukan Fadli John, maka saya mengatakan bahwa itu sangat hebat yang disebut dengan Bung Prabowo itu. Kenapa hebat? Bisa bertemu dengan pimpinan khilafah. Di sana Prabowo, Pak Prabowo, Bung Prabowo tidak menyampaikan secara tersurat. Saya yakin ada deal whenever I'm a president, tolong khilafah jangan ganggu, karena Islam terbesar di dunia adalah di Indonesia. Dan itu terbukti. Saya katakan, saya ini tidak pernah fanatik loh dengan Pak Anies Baswedan. Kita boleh hebat ngomong,
Pak Jokowi boleh hebat. Pak Jokowi tidak bisa memberikan IMB kepada uskup, kepada gereja Protestan yang berpuluh tahun tidak diberikan oleh saudara-saudara kita Muslim. Ya. Jadi saya menyatakan bahwa khilafah itu harus didekati, hebat, dipublikasikan. Seorang Bung Prabowo mau menunjukkan, I'm going to be a president to preside Indonesia. I will preside Indonesia. Saya akan pimpin Indonesia. Ya. Dan di situ letak, saya katakan, he is a great man. Pak Prabowo great man, kenapa? Khilafah didekati. Coba kalau dia jadi presiden, khilafah bomin masjid, bomin gereja, dia akan kerahkan kekuatan rakyat bersama TNI untuk menghabisi gerakan-gerakan yang dianggap oleh dia mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya. Orang hebat itu. Dan itu tidak pernah ada satu tokoh NTT, tokoh Indonesia yang berani bicara. Kenapa dia berani dekat dengan khilafah? Karena sejahat apapun organisasi itu, dia akan tunduk kalau kita melakukan pendekatan dan menjelaskan Indonesia harus bebas dari khilafah. Dan saya yakin ke depan ini rakyat tidak perlu meragukan kemampuan Bapak Prabowo. Bung Prabowo will preside the country dengan hebatnya karena dia dilahirkan dari anak pejuang. Betul. Pamannya 2 mati, dia lihat air mata. Lalu kita sekarang hanya ngomong kritik Prabowo hanya untuk memenangkan dalam pertarungan 2024. Kita diskusi dulu bahwa khilafah bagi Prabowo adalah sahabat. Tapi khilafah tidak boleh berada di negara Republik Indonesia sekarang belum presiden pun, dan ketika dia menjadi presiden apalagi, dan dia tegas dan dia mencintai anak. Tidak ada satu calon presiden sekarang yang bisa cium anak yang kotor di dalam belusukannya, itu nggak ada. Dan kalau saya kemana-mana peluk cium nenek kakek itu bukan pencitraan lalu saya serva supaya dipilih dia, tidak. Dan kebetulan sama semua. Contoh, ada program beliau namanya White Revolution. Ya, revolusi putih. Revolusi putih, yaitu ibu anak yang 5 tahun, hamil itu dibayar negara. Dan ada dananya. Kita punya BUMN hampir bangkrut. Ya. Ketika dia di Menteri Pertahanan, Bapak Presiden Jokowi mengatakan, kita sudah nggak ada dana lagi. Garuda harus dibubarkan. Dia bilang tidak. Saya ada cara. Apa caranya? Setengah dari anggaran Departemen Pertahanan kita harus hidupkan kembali Garuda. Dulu kalau mereka minta pendapat dari Pak Prabowo, Bung Prabowo tentang Merpati and Garuda, jangan sampai itu kolaps ataupun bankrupt. Saya berharap kehebatan beliau, kalau saya jadi bupati, maka saya akan minta dengan beliau yang namanya merpati, burung merpati itu pigeons harus terbang kembali seluruh Nusantara bahkan dunia. I will ask him invest di merpati akan hidup kembali supaya Ende, Maomere, Larantuka ada lagi agent daripada merpati. Wah, luar biasa ini Pak Mario, luar biasa. Ya, artinya memang ketika pasca Pilpres 2019 ya, ketika Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan, ya menjadi bagian dari pemerintahan, menjadi Menteri Pertahanan, beliau akhirnya mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari bangsa ini karena konflik yang sebenarnya sudah ada di depan mata itu tidak terjadi. Dan ya sampai sekarang orang memberikan apresiasi Pak Prabowo adalah Bapak Persatuan, ya. Dan itu legasi yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Nah, tadi Pak Mario sudah bilang ya, ini kalau Pak Prabowo jadi presiden nanti 2024, wah, membangun ED itu lebih mudah. Betul. Iya, karena kita sudah punya presiden. Ya, kita sudah satu komando kan? Satu komando. Nah, mau membangun Ende, mau kembali ke kampung. Ini
Apa alasannya, Pak Mario? Mengapa bukan, sudahlah saya mau di Kupang saja, atau saya mau ke Jakarta aja, mau berinvestasi. Mengapa harus kembali ke kampung, ke Ende, untuk bertarung lagi, misalnya mau menjadi kepala daerah di sana? Adakah sesuatu yang menarik di Ende sana? Silakan. Iya, saya kira hal yang sangat menarik bukan sejak 2014, sebelumnya juga. Kita harus hormati tokoh-tokoh saya, bupati-bupati saya, mantan-mantan. Pembangunan yang dilakukan cukup maju, tapi full dengan KKN itu. Saya langsung ke 2014, saya maju karena 2009-nya itu penuh dengan prahara pembangunan daerah. Pak Don dengan pasir besinya, gereja menolak pasir besinya. Terjadi suatu kontradiksi yang luar biasa hebatnya. Yang saya mengatakan bahwa itu bukan simbiosis mutualisme, tapi itu adalah simbiosis paratisme. Mengapa? Bukan saling menguntungkan. Karena apa saat itu? Gereja pun dilawan oleh pemerintah. Tapi saat itu memang saya lihat bahwa gereja Katolik khususnya, bukan Protestan. Meskipun mereka agak sedikit kecil jumlahnya, minoritas. Tidak menghendaki kepemimpinan Pak Don Wangge itu melaksanakan perdagangan daripada pasir besi. Karena Pemda menjual 600.000 per meter kubik, pengusaha Suyono dari Surabaya menjual kepada Taiwan menjadi 6 juta per meter kubik. Siapa yang dirugikan? Masih rakyat yang dirugikan. Yang seperti inilah Pak, butuh pemimpin yang kreatif, berani menerobosi. Karena korupsi, saya hitung Bapak, kalau sekarang 1,3 triliun. Kalau 10% aja masuk ke kantung orang tertentu, kalau masuk, ingat podcast ini, kalau masuk, kalau tidak masuk, saya tidak juga memfitnah, ini dugaan. Kalau 10%, maka 5 tahun paling sedikit 0,5 triliun. Tidakkah dana itu bisa digunakan untuk rabat? Dana itu nggak boleh masuk kantung bupati. If I were chosen, I would do the best for my people. Karena rakyat saya sana tuh masih susah. 2014 saya belusukan sekitar 30%. Sekarang sudah hampir 45%. Sangat susah, WC pun susah. Saya mau ke sana WC, minta maaf. Saya harus ambil aqua. Tapi tidak semua. Ada rumah yang sudah air bersih. Ambil aqua kecil, saya cebok. Ini bicara lugas. Cebok. Lalu penutupnya saya gunakan air itu karena kita terbiasa dengan sudah di kota, bukan lagi orang dusun. Nah, kenapa saya tertarik? Masih saudara kita yang miskin, harus akui. Jadi tingkat kemiskinannya justru bertambah. Saya tidak melihat bertambah dan tidak, tapi masih ada tingkat kemiskinan yang menurut saya sangat miris. Sebagai bupati gagah pakai Garuda. Kalau terpilih saya mengatakan jangan pakai sesekali kamu kalungin saya ke desa. Kamu kalungin saya 1 tahun 365 hari, saya kasihkan saja sekitar 200 buah. Bupati punya sarung banyak sekali itu. Jadi menurut saya itu saya buang. Itu oke Bos. Ini kan dalam pergerakan menuju 2024 ya. Pak Mario memutuskan untuk mau bertarung lagi di Ende, menjadi calon bupati. Karena itu sekarang sudah mulai sering belusukan nih, keluar masuk kampung. Ya, ini sekarang kan mampir di Tukar Pikiran Podcast. Kebetulan mampir di Kupang. Nanti setelah ini kan kembali ke Ende, karena sudah harus keluar masuk kampung ya, sering belusukan bertemu dengan masyarakat. Dan tadi bicara tentang kemiskinan, tapi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan adalah korupsi. Dan kalau dalam pencermatan saya, Ende adalah salah satu kabupaten yang tingkat korupsi cukup tinggi. Nah,
Bagaimana kita mau mengentaskan kemiskinan kalau koruptor itu makin banyak? Duit yang seharusnya untuk rakyat justru dimakan oleh koruptor ini. Dalam pencermatan Pak Mario sebagai calon bupati ND, bagaimana menyikapi kasus korupsi yang terjadi di ND? Satu, hanya ganti pemimpin. Pemimpin yang bersih dan berwibawa. Saya sombong dalam podcast ini. I can do this. Yes. Kalau rakyat tidak percaya, ada kontrak politik bisa melalui notarial, tetapi tidak perlu karena kontrak politik yang paling hebat. Kontrak politik ketika kita bicara di rumah adat, bicara di gereja dengan para pastor, itu kontrak politik yang meterainya adalah Yesus, kontrak politik yang meterainya adalah nenek moyang saya. Kenapa? Harus ada satu pemimpin yang berani memberantas korupsi. Kolusi, nepotisme bagian, tetapi kalau berdampak kepada korupsi itu yang tidak boleh. Tapi kolusi tidak bisa kita punya sahabat. Berarti ND butuh pemimpin baru. Pemimpin baru saya kira. Baru. Kalau yang ada ini saya minta maaf. Saya minta maaf. Kasus saya langsung bicara di podcast. Berarti yang sekarang Pak Jafar boleh dengar. Sekarang ini DPRD boleh dengar, Pak Ketua DPR dan 30 orang dengar saya bicara bahwa ketika empat toilet saya harga 500 juta lebih, kasusnya sudah diangkat di permukaan di kepolisian, tapi tenggelam. Ini satu motivasi juga nambah untuk saya. Bukan marah, tetapi saya harus maju. Jadi untuk merasa tertantang ya. Tertantang. Lo kenapa? Betul. Ini karena apa? Ada oligarki yang melindungi mereka. Oligarki ini tinggalnya di Jakarta. Saya tidak perlu sebutkan. Ya. Mereka melindungi supaya partai-partai yang korupsi itu dilindungi terus. Dilindungi terus. Saya tidak perlu sebut namanya. Oligarki ini saya tidak punya kekuatan. Saya ke desa-desa. Rakyat. Kalian semua yang punya kedaulatan, yang punya kekuatan. Oleh karena itu bersama saya, kita bisa memberantas korupsi. Satu yang saya minta kepada istri saya pun. Kalau terpilih, uang PKK kasih tahu staf-staf. Tidak boleh kasih markup harga. So, lihat sudah tidak cocok, panggil mereka. Ini diganti, Bapak akan marah nanti ini. Kenapa? Saya tidak suka seperti di sekolah Encips ini, Pak. Kalau tidak benar, saya panggil kepala sekolahnya. Ini salah, ini kwitansi, bikin salah, ini ganti. Jangan bikin rusak, ini provinsi. Saya yakin, kalau saya tahun 2007 langsung ke ND, ditolak Bapak mendirikan sekolah ini. Karena dipanggil oleh Pak Pita Talo almarhum dan Pak Frans Suburaya, makalah. Singgahlah saya di Kupang. Maybe this is like Moses in Egypt, di Mesir. Satu hari Tuhan mengatakan, belum saatnya kamu ke ND. Maybe 2024, I will enter the competition. I ask God, be me as the winner. Yeah, but it's the last battle. Last battle because my age. Okay. Ya. Itu berarti memang untuk mengentaskan korupsi butuh pimpin baru. Dan Pak Servas siap untuk itu. Bapak, saya ini Suwangi loh Pak. Raja Suwangi loh Pak. Kalau Suwangi ini kan makan manusia. Saya ini setiap pagi itu ekaristi Pak. Kalau saya ekaristi di gereja itu munafik. Maka 7 keturunan saya tidak diberkati seperti Bapak Abraham. My dreaming is anak cucu saya tidak usah kaya kamu. Sebenarnya usah kaya. Nggak usah kaya. Orang yang sangat kaya di muka bumi setelah menjadi pemimpin dia tidak korupsi dan kerja dia siang malam hanya untuk Tuhan. Sehingga ada istilah, Servas, kenapa kamu jadi bupati? My motivation nomor 1, I want to be a servant of God atau a slave of God, hamba dari Tuhan, and a slave of people of rakyat ND. Saya menjadi hamba mereka, dan saya kalau sebut saya menjadi hamba mereka, yang tadi flu badan tidak enak, waktu saya pidato desa, ini ame aku menjadi homiu, menjadi slave of God. Jadi itu rakyat itu langsung begitu terpukau
kalimat-kalimat saya yang menurut saya itu mistik. Ketika saya mengatakan saya akan menjadi hamba Allah, saya akan menjadi hamba manusia, artinya saya tidak boleh melanggar 10 perintah Tuhan. Masa orang setiap pagi itu makan hosti, kok pencuri? Malu itu Pak. Ya luar biasa, ini komitmen yang luar biasa ya dari seorang calon Bupati ND yang sampai saat ini terus berjuang ya untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Sejauh ini Pak Mario keluar masuk kampung, bagaimana respon warga masyarakat di kampung? Oh ini pemimpin yang diharapkan ya, ini wajah baru yang memang harus hadir di ND. Saya tidak pernah meminta tim saya melobi masyarakat untuk saya datang. Biarkan mereka meminta seperti seorang pastor pendeta yang berkhotbah. Karena ada sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, yaitu orasi saya bisa dalam bahasa adat yang baik, bahasa adat yang idioms. Yang kedua, bahasa Indonesia pasti harus baik dong Bapak. Dan satu lagi, kalau presidennya Bapak Prabowo bahasa Inggrisnya hebat, betul. Saya cukup di kelas bupati aja biar tidak hebat, tapi bisalah mengimbangi sedikit presidennya. Your English father is so excellent. Oke, Pak Mario ya. Kita berharap yang terbaik untuk Pak Mario di 2024. Semoga mendapat dukungan rakyat dan direstui oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Kita tentu berharap yang terbaik. Nah, apa pesan, apa harapan Pak Mario untuk masyarakat di Kabupaten ND? Ya, pesan saya itu tersurat di dalam visi misi saya. Ya. Visi saya itu emas. Emas itu ND, makmur, adil, sejahtera. Itu adalah my mission. Yes. Lalu di pendidikan visinya itu mau jadikan ND kota pelajar. Itu akan dirikan sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Itu bertaraf internasional seperti NCIPS dengan guru-guru yang disiapkan, apalagi di SK-kan menjadi ASN. Saya kira lebih gampang memanage. Dan dia bukan tidak mungkin. Untuk 5 besar dan 10 besar, saya punya tekad harus dari ND. Kalau Bapak Prabowo bahwa kita harus bisa masuk dalam Piala Dunia, saya harus masuk dalam dunia internasional, khususnya pendidikan, karena kita ada kerjasama dengan Cambridge University. Jadi untuk pendidikan di bidang perdagangan, saya sudah sampaikan ke desa-desa, itu yang disebut dengan saya sangat dekat dengan masyarakat, bahwa pemerintah kalau terlantik ini bertinggi sekali. Kalau terlantik akan dibentuk satu PT CV yang pengurusnya itu adalah pastor, pendeta, alim ulama di dalamnya untuk mengurus pembelian tidak dari ASN karena mereka udah terbiasa dengan korupsi. Itu tidak usah malu saudara-saudara dari ND. Sering banyak masuk penjara sekarang ini. Karena apa? Yang lebih tua tuh tidak mengajarkan tuh jangan korupsi ya Pak. Nah, gitu loh. Jadi saya melihat bahwa di bidang perdagangan contoh coklat, kemiri, kelapa, sehingga ada program saya pohon nyur melambai kembali di Kabupaten ND. Pohon nyur. Kalau di pantai-pantai itu tanam jutaan, perda dibikin perda. 1 pohon kelapa ditebang, 10 pohon kelapa harus direhabilitasi. 1 pohon jati ditebang harus 10. 1 juta ditebang berarti 10 juta. Hijaulah kembali kabupaten itu, apalagi program ini siapa tahu menjadi program unggulan. Kalau Bapak Prabowo, Bung Prabowo jadi presiden, saya jadi bupatinya, maka 2045 100 tahun Indonesia, golden year, kita menjadi negara maju. ND harus melakukan revolusi pertama. Tergantung rakyat, saya paling takut dengan rakyat. Kenapa? Biar Servas jago berpidato, berapi-api, berapa bahasa dia hebat. Tapi ketika aku ngangi kau wonge, kau bohong, lova, ronga, bo'o-to'o. Dalam keadaan butuh begini ngomong yang manis-manis pidato, tapi kalau sudah jadi bupati lupa dengan janji-janji. Itulah harapan saya, jangan
ini ame tu kebala aja ka sawe, aku anak susah, saya bukan anak orang kaya. Calon bupati sekarang adalah calon pemimpin orang desa, petani, dan saya seorang guru. Mudah-mudahan menjadi contoh untuk Republik sebagai potret of our Republic. Karena my revolution is one, salah satunya adalah revolusi memberantas korupsi, revolusi di bidang pendidikan, revolusi di bidang perdagangan, di kelautan akan kerjasama dengan beberapa wali kota seluruh dunia, sering berjumpa di Jenewa, calon bupati lainnya tidak baca, tidak ngikut perkembangan, mungkin saya satu saat bisa menjadi representatif dari Indonesia melalui Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Republik Indonesia. Wah, luar biasa Pak. Kita doakan semoga perjuangan di tahun 2024 berhasil. Ini tinggal setahun lebih, ya masih punya waktu untuk perkenalkan kepada masyarakat, untuk keluar masuk kampung, belusukan, ya. Kita sangat berharap Ende dipimpin oleh pemimpin yang benar, pemimpin yang tentu harus takut akan Tuhan. Amin. Dan bukan koruptor. Karena kata orang ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi kalau kepalanya sudah busuk, korup, pasti ke bawahnya itu bau semua. Oke. Hebat. Ya. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih sudah mampir ke Tukar Pikiran Podcast. Ya, sampaikan salam kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Ende. Dan kami selalu welcome kapan-kapan setelah capek belusukan, mampir ke Kupang, mampir siap. ke tempat ini kita bertukar pikiran lagi. Amin. Ya, kita bertukar pikiran karena dari penyampaian visi gagasan ini luar biasa. Kita berharap Ende akan menjadi kabupaten yang terbaik di Nusa Tenggara Timur, apalagi kalau presidennya Pak Prabowo Subianto. Bupatinya Servas Mario Pati. Ini bukan sombong loh, Rakyat Ende. Ini kami guyon dalam kapasitas calon pemimpin itu harus tegar, berwibawa, bersih kata-kata, wajahnya. Saya tidak tiru Santo Stefanus, tapi kalau bisa Santo Stefanus wajah mode, wajah Servas Mario Pati. Ya, kalau Ende punya bupati seperti Pak Servas, saya yakin Ende punya masa depan yang lebih baik. Amin. Ya. Baik, sobat Tukar Pikiran. Demikian ya bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Servas Mario Pati yang saat ini sedang berjuang ya untuk mewujudkan impian menjadi Bupati Ende tahun 2024. Ya, kita doakan yang terbaik dan sobat sekalian, tentu kami akan menampilkan ya figur-figur lain yang juga akan hadir di room Tukar Pikiran, tentu dengan gagasan-gagasan yang menarik dan menginspirasi. Terima kasih dan salam hormat.